Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja atau UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rofi Ahmad, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MA Mundung Puak, Toraja Pasien Pamekasan. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan B3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, raja, dan tobat. Materi kelas 10 Memelulung Puak. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat? Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Masuk semua ya? Oh, ya. Pakaian sudah rapi semua ya? Sekarang langsung masuk pada absen. Mengecek kehadiran, takutnya ada yang tidak hadir ya. Waras? Hadir ya. Kemudian Ahmad Komarullah Syarif hadir. Kemudian Fitriah Ramadiana hadir. Kemudian Afiatul Jannah Raudatul Jannah hadir. Kemudian Fauzi Ilyas Fauzan hadir juga. Muhammad Rehan Fauzi hadir juga. Kemudian Siti Hotijah hadir semua ya? Terima kasih. Maka sebelum melaksanakan pelajaran, mari kita buka dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, ketua kelompok, yaitu Waras dan bagian Afiatul Jannah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya memberitahukan bahwa pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini yaitu tentang akhlak terpuji, meliputi husnudzon, raja, dan tobat. Namun sebelumnya saya perlu mengetahui pelajaran apa minggu kemarin. Coba. Tentang meneladani sifat Allah Asmaul Husna. Baik. Apa Asmaul Husna? Coba. Bagus. Al-Asma itu nama Allah, nama-nama Al-Husna yang baik. Jadi Asmaul Husna nama-nama yang terbaik dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Paham kan? Tetap ingat kan ya? Pelajaran yang minggu kemarin ingat atau ingat? Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini itu tentang masalah apa?
akhlak terpuji, di antaranya husnudzon, roja, dan pelajaran yang kemarin dengan pelajaran yang sekarang harus dikaitkan, karena meneladani Asmaul Husna itu tentunya mempunyai sifat husnudzon, juga roja, juga maka itulah sebelum melanjutkan pada pelajaran pada hari ini, supaya tidak lupa, coba lagu-lagu yang telah dipelajari tentang masalah husna dilakukan kembali. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Karim, Allah yang Maha Mulia, Allahul Mu'min, Allah Maha Rahman, Allahul Wakil, Allah Maha Wakil, Allahul Matin, Allah yang Maha Kuat. Jadi kalau begitu pelajaran yang kemarin tetap ingat ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa nantinya melanjutkan pada pelajaran ini, bisa mempunyai sifat husnudzon, roja, dan sampean harus semangat ya dalam belajarnya ya, karena kalau sampean bisa semangat, bisa melihat apa yang dipelajari, bisa dipahami, bisa dilihat, bisa dibaca, nantinya akan ditampilkan di sini dan ada di buku paket. Nanti akan memberi soal, yang mana soal bisa paham, nanti insya Allah bisa menjawab pada soal yang akan diberikan saya ya. Kalau sampai bisa menjawab, nanti akan mempunyai nilai, yang mana nilai nanti akan diakumulasikan dengan nilai semester. Jadi sampean belum nyampe pada semester, sampean sudah mempunyai nilai kalau sampean belajar dengan sungguh-sungguh. Siap kan ya? Siap. Apalagi nantinya bisa mempunyai sifat husnudzon, bisa mempunyai sifat roja, bisa mempunyai sifat taubat, insya Allah akan dicintain Allah, juga dicintain sesama muslim. Insya Allah. Semangat atau semangat ya? Kade yang akan diperoleh di pelajaran ini, yang pertama yaitu menghati perilaku husnudzon, roja, dan taubat. Kemudian terbiasa berperilaku husnudzon, roja, dan tobat. Tentunya begini, kalau sampean nyimak bersama. Kemudian memahami pengertian dan pentingnya memiliki akhlak husnudzon, roja, dan tobat. Kemudian melafalkan doa-doa tobat dari Al-Quran. Kalau sampean nanti mengamati dengan seksama, insya Allah semuanya bisa, dan itu masuk pada soal. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Akan diterangkan pada hari ini yaitu tentang masalah husnudzon. Ini sambil melihat ya, lihat di sini. Apa husnudzon? Pengertian husnudzon adalah kata husnul berasal dari bahasa Arab. Ya, ini kata husnudzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari atas husnu. Husnu artinya baik. Dzon artinya prasangka. Berarti husnudzon adalah baik prasangka. Orang yang husnudzon ialah orang yang selalu berpikir positif, tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain. Kemudian sedangkan orang yang suudzon ialah orang yang tentunya kalau mempunyai suudzon tidak akan disukai orang lain, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon ini ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik prasangka kepada Allah. Kemudian ada husnudzon kepada sesama manusia, bersangka baik kepada orang lain. Kemudian ada husnudzon kepada diri sendiri. Kepada sendiri sini harus husnudzon, baik prasangka. Ya. Selanjutnya adalah
Dua, dalil husnudzon. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jadilun katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni illa ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ba'dukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Coba artinya dibaca. Artinya jadi di situ maka sampai kalau ditanyakan apa, kita kan harus husnudzon. Apa dalil pada husnudzon? Maka baca di ini. Ya. Ini dalilnya husnudzon. Kemudian dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 di atas terdapat pesan kita harus apa? Menghindari prasangka buruk, karena sebagian prasangka itu dosa dan kita harus menghindari 3 hal, yaitu apa? Prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, menggunjing. Kemudian hikmah dari husnudzon antara lain adalah tenang, berpikiran positif, optimis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan bersyukur. Ini hikmah mempelajari tentang masalah pelajaran yang telah disiapkan di sini yang bisa dipelajari, yaitu tentang masalah akhlak terpuji. Kemudian fadilah dari husnudzon atau manfaat yang diperoleh orang yang beriman apabila senantiasa membiasakan diri husnudzon antara lain. Ini yang akan diboleh. 1 apa? Kemudian terus kemudian dipahami. Ini harus dipahami. Kenapa saya menyuruh sampean membaca? Sampean supaya tidak tidur, bisa menyimak sini. Nanti di akhir pertemuan nanti akan diberi soal. Kalau sampean tidur tidak bisa menjawab soal. Tapi kalau sampean simak bersama, insya Allah nanti akan menjawab soal. Ya. Selanjutnya apa ini? Yo, bentuk-bentuk husnudzon. Antaranya apa? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud prasangka baik kepada Allah? Ini berprasangka terus dibaca lagi. Tidak kan? Kemudian cara selain dibaca, ditanam dalam hati. Cara berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba terus berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa
Ya. Lanjutkan kepada pelajaran selanjutnya. Ini kenapa kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya ini. Satu, karena dua, tiga, empat, lima, enam, ini bukan hanya dibaca, nanti akan ada soal. Siap menjawab? Siap. Ya. Selanjutnya, terus berprasangka baik kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Percaya di artinya seorang yang baca. Ia akan berani itu. Selanjutnya C, berprasangka baik kepada sesama manusia. Maksudnya apa? Husnudzon adalah terhadap jadi barang siapa baik kepada sesama manusia telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paham ya? Siap menjawab soalnya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu menyimak video. Saya akan menampilkan video di sini. Namaku Rara. Aku adalah mahasiswi jurusan akuntansi. Aku telah menyelesaikan studiku dan siap bekerja di perusahaan. Wah, ada lowongan kerjaan nih. Syarat-syaratnya sih sudah masuk ya. Oke, aku daftar aja deh. Alhamdulillah sudah terkirim. Semoga aja keterima.
rasa bahagia dunia dan akhirat. Itu ya Pak. Ya mungkin itu sudah Tuhan siapkan dan membuat aku jalan kayak gitu. Makasih ya Pan, udah lebih baik sekarang. Semangat ya. Semangat. Sekarang masuk pada ini mana? Masuk kepada roja. Karena akhlak terpuji ini diantaranya husnudzon, roja dan tobat. Lagi apa? Diantaranya adalah husnudzon, roja dan ini roja. Ini apa pengertian roja ini? Maka roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan mempunyai sifat roja. Apa? Menanti-nantikan, mengharap kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan usaha. Bagaimana cara kita untuk disenangi Allah, untuk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan usaha dan doa. Ini ciri-ciri sifat roja adalah optimis dan dinamis. Dan cara-cara membiasakan sifat roja yang pertama diantaranya satu, selalu berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemudian nomor dua adalah selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan, karena yang memberikan kesuksesan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, karena semua perbuatan ini yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Maka saya tetap mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala yang akan disenangi di dunia di akhirat. Tentunya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini senang kepada Allah, atau bisa dikatakan takut. Dan perlu diketahui, takut kepada Allah dan takut kepada makhluk lain. Kalau kita takut kepada ular, benar, dijauhi. Tapi takut kepada Allah harus didekati. Insya Allah kita akan memperoleh mahabbah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini raja. Kemudian masuk kepada tobat. Tobat, apa tobat? Tobat ini, pengertian tobat adalah tobat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Kita menyesal apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan, yang tidak diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tobat ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, diantaranya orang yang bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada beberapa syarat yang harus diperoleh, yaitu satu, tobat yang dilakukan seketika itu juga. Artinya saya salah pada sekarang, harus saya merasa apa? Merasa menyesal dan harus bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim
wa atubu ilaihi. Coba, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lagi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lagi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Artinya, astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. Kalau dengan hati khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syaratnya adalah jika ada hak seorang lain yang harus diselesaikan, maka atau dikembalikan, maka diselesaikan atau dikembalikan. Artinya kalau sampean salah kepada orang lain, dosa kepada orang lain, sebelum sampean minta maaf kepada orang lain dan orang itu tidak memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi maaf. Maka itulah sampean harus minta maaf kepada orang yang didosai sampean. Misalkan sampean mencuri apa ya, pulpen punya teman. Jadi kalau dosanya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulpennya dikembalikan, atau pulpen yang sudah diambil adalah diminta ridho. Kalau orang yang mempunyai pulpen itu memberi maaf kepada sampean, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi maaf. Kemudian mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kalau sampean sudah mempunyai kesalahan, maka melakukan kebaikan seperti sholat, istighfar, sholawat, dan juga minta maaf kepada orang lain. Selanjutnya, udah paham ya semua? Pemateri sudah dibacakan, juga sudah menyimak video, maka diskusikan. Selanjutnya, ayo diskusikan apa yang diperoleh sampean. Nanti dibaca ke depan apa hasilnya. Diberi nih 5 menit. Cukup ya? Cukup. Coba ketua kelompok 1 waras ditemani 2 orang. Yuk. Apa hasilnya dibaca ke depan? Hasilnya sampai ya ke depan. Ke depan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari bidang kelompok kami, yaitu hikmah dan keutamaan taubat. Yang pertama, kami menyimpulkan bahwa orang yang bertobat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak gegabah. Yang kedua, orang yang bertobat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan. Yang ketiga, orang yang bertobat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar akan masa depan hidup yang akan dijalaninya. Yang keempat, orang yang bertobat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga. Yang kelima, orang yang bertobat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang bertobat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Yang ketujuh, orang yang bertobat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini hasil dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Kemudian perwakilan dari kelompok kedua, Afiatul Jannah, silakan. Pengertian roja, mana roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan.
ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Roja adalah sikap mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah SWT, serta yakin hal itu dapat diraih. Ciri-ciri sifat roja ada dua: satu, optimis; dua, dinamis. Cara membiasakan sifat roja ada 5. Satu, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Dua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan. Tiga, selalu rasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir kelak. 4, selalu cinta mahabbah kepada Allah dalam beragam situasi dan keadaan. 5, yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Alhamdulillah, kelompok 1, kelompok 2 sudah menyimpulkan apa yang telah dipelajari ya. Jadi pelajaran hari ini tidak sia-sia. Saya memberi pelajaran, materi, kemudian murid bisa menangkap dengan langsung cepat ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai pada waktunya kalian mengisi soal. Saya akan membagikan NKTD lembaran jawaban di isi. Kalau sampai mulai tadi menyimak dengan sama, dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian bisa mengisi. Jadi diberi waktu 5 menit. Baca dengan teliti dan beri jawaban. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, beri nama, terus diberi nama, depan. Kemudian demikianlah yang bisa disampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa pelajaran yang minggu depan ya, yaitu tentang masalah menghindari akhlak tercela, diantaranya licik, tomak, zalim dan diskriminasi. Ini yang akan dipelajari pada minggu depan. Mudah-mudahan saya sampean semuanya bisa sehat, bisa mengikuti pelajaran yang minggu depan ini. Demikian dari saya. Mari tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.